Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cahyo selaku dosen mata kuliah pasar modal pagi hari ini dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Di sini saya Anita Aprilia akan mempresentasikan bab 5 yaitu mengenai tentang reksadana syariah. Sebelumnya pembelajaran kita mengenai bab reksadana syariah yaitu kita akan mempelajari tentang konsep reksadana syariah, kemudian jenis, pembentukan, inovasi produk, dan studi kasusnya. Masuk ke definisi atau pengertian dari reksadana syariah. Jadi definisi dari reksadana sendiri merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal dan diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi kalau secara garis besar reksadana syariah ini pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan prinsip yang ada di agama Islam dan terdapat fatwa DNS MUI yang mengaturnya. DSN ya. DSN ya Pak, DSN MUI yang mengaturnya. Kemudian karakteristik reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, diinvestasikan hanya pada efek syariah, terdapat mekanisme cleansing, diawasi DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Di sini terdapat subsektor pembedaannya yaitu bidang pengelolaan. Next Pak. Isi portofolio, kemudian mekanisme pembersihan kekayaan reksadana, pengelola, dan keberadaan DPS. Kemudian perbedaannya kalau di reksadana syariah itu pengelolaannya dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan di dana konvensional itu tanpa memperhatikan prinsip syariah. Kemudian isi portofolionya kalau di RDS ini efek syariah, yang bentuknya seperti saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya, sedangkan di reksadana konvensional ini non-syariah. Kemudian mekanisme pembersihan kekayaan reksadana syariah ini, kalau di reksadana syariah ini dapat diakui dengan nilai aktiva bersih atau net atau NAB. Kalau di reksadana konvensional ini tidak ada. Pengelolaan di reksadana syariah ini dikelola oleh manajer investasi syariah atau MIS dan memiliki unit pengelolaan investasi syariah atau UPIS. Sedangkan di reksadana konvensional ini dikelola oleh manajer investasi. Kemudian keberadaan Atau tadi ya. Iya, Pak. Jadi Kemudian pengelolanya tuh MIS atau UPIS. Iya, MIS atau UPIS. Kemudian kalau di reksadana konvensional ini dikelola oleh manajer investasi. Kemudian keberadaan Dewan Pengawas Syariah di reksadana syariah ini ada, kalau di reksadana konvensional itu tidak ada. Kemudian saya akan merangkum secara garis besar kalau perbedaan antara reksadana syariah dan konvensional ini secara umum, secara keseluruhannya terdapat pada proses screening dalam membangun portofolio dan filterisasi syariah. Jadi kalau di reksadana syariah ini kegiatannya berprinsip syariah dan terdapat filterisasi syariah di mana mengeluarkan saham-saham yang bersifat haram seperti riba dan nohat dan lain-lain itu, dan juga dengan membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram. Kemudian masuk ke struktur reksadana syariah. Jadi struktur reksadana syariah ini dari investor menguasakan atau mewakilkan kepada manajer investasi menggunakan akad wakalah, kemudian kepada KIK manajer atau kontrak investasi kolektif manajer dan melalui bank kustodian. Kemudian Oke, naik aja Mbak. Nanti saya iya, Pak. Iya, Pak. Di jenis reksadana syariah ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan hukum, berdasarkan isi portofolio, dan berdasarkan karakteristik penawaran.
Next, kemudian yang pertama yaitu berdasarkan hukum, reksadana syariah ini didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Kemudian penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan bank kustodian. Sedangkan di reksadana syariah pada kontrak investasi kolektif atau KIK, ini berbentuk kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian untuk mengelola investasi kolektif. Kemudian jenis reksadana syariah berdasarkan isi portofolio di sini ada 11, RDS pasar uang, RDS pendapatan tetap, RDS saham, RDS campuran, RDS indeks, RDS berbasis sukuk, RDS berbasis efek syariah luar negeri, RDS terproteksi, Exchange Trade Fund ETF syariah, RDS pernyataan terbatas, dan RDS target waktu. Untuk pengertiannya teman-teman bisa baca ya. Kemudian kalau berdasarkan karakteristik penawaran, di sini ada dua. Yang pertama yaitu reksadana syariah terbuka, open end, dan reksadana syariah tertutup. Kalau reksadana syariah terbuka ini, kita dapat menjual dan membeli kembali unit penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak yang telah disepakati. Kemudian, sedangkan pada reksadana syariah tertutup, ini reksadana ditawarkan dan dibeli kembali pada waktu tertentu sehingga investor tidak dapat membeli dan menjual kembali reksadana jenis ini di luar jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau reksadana syariah terbuka ini masuk salah di antaranya yaitu RDS pasar uang, RDS pendapatan tetap, RDS saham, dan RDS campuran. Kemudian pada RDS tertutup, reksadana tertutup ini dapat berubah-ubah dengan pengaruh kekuatan dan penawaran dari pasar modal. Kemudian perbedaan secara umum dari RDS terbuka dan tertutup ini ada pada bidang proses penjualan sahamnya, kemudian pada sifat penawarannya, dan pada proses pembelian kembali. Selanjutnya yaitu produk investasi syariah lainnya. Yang pertama yaitu kontrak investasi kolektif efek berakun aset syariah atau KIK-EBA syariah. Efek berakun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan, atau aset keuangan lainnya. Kemudian yang kedua, efek berakun aset syariah berbentuk surat partisipasi atau EBAS-SP. Efek berakun aset syariah yang portofolionya berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar pemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP. Kemudian yang ketiga yaitu kontrak investasi kolektif dana investasi real estate KIK-DIRE syariah, KIK-DIRE syariah, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset estate, yaitu bangunan mall, hotel, atau rumah sakit. Aset yang berkaitan dengan real estate ini kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang keempat yaitu kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur atau KIK-DINFRA, yaitu wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besarnya diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Selanjutnya yaitu skema KIK-EBA syariah. Ini Bapak aja ya Pak. Yeah. Skema EBAS-SP dan KIK-DIRE syariah skemanya akan dijelaskan oleh Pak Cahyo. Selanjutnya masuk ke pembentukan reksadana syariah. Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan dan pengelolaan reksadana syariah. Jadi ada 4 pihak yang
terkait dalam penerbitan dan pengelolaan reksadana syariah. Yang pertama yaitu manajer investasi atau MI, merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek syariah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua yaitu bank kustodian, di mana ini merupakan bank umum yang disetujui oleh OJK untuk menyelenggarakan jasa kustodian, yaitu fungsinya untuk menyimpan dan melakukan administrasi kekayaan reksadana syariah. Yang ketiga yaitu agen penjual efek dana. Ini merupakan pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerjasama dengan MI atau manajer investasi pengelola reksadana. Yang keempat yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang merupakan pihak yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap produk reksadana syariah. Selanjutnya yaitu mekanisme transaksi reksadana syariah. Terdapat 4 mekanisme transaksi reksadana syariah. Yang pertama subscription, yaitu transaksi pembelian suatu unit penyertaan reksadana syariah oleh investor. Yang kedua top up, yang merupakan transaksi penambahan suatu unit penyertaan reksadana syariah yang sudah dimiliki oleh investor. Yang ketiga redemption, yang merupakan transaksi menjual unit penyertaan reksadana syariah yang telah dimiliki oleh investor. Dan yang keempat switching, yaitu transaksi pengalihan. Iya, Pak. Ya, silakan. Yang keempat switching yaitu transaksi pengalihan unit penyertaan dari suatu reksadana syariah ke reksadana syariah lainnya. Selanjutnya yaitu penilaian reksadana syariah. Jadi penilaian dari reksadana syariah ini tercermin dari besarnya nilai aktiva bersih atau NAV atau Net Asset Value yang dapat dihitung pada suatu periode dengan menggunakan formula di bawah ini. Jadi perhitungan dari total nilai aktiva bersih itu dihitung dari nilai aktiva dikurangi total kewajiban. Sedangkan untuk menghitung nilai aktiva bersih per unitnya, yaitu dengan total nilai aktiva bersih dibagi total unit penyertaan atau saham yang telah diterbitkan. Bentar ya. Iya, Pak. Kemudian fungsi dari nilai aktiva bersih atau NAV bagi investor. Jadi fungsi NAV ini sebagai harga beli atau harga jual saat investor membeli atau menjual unit penyertaan suatu reksadana. Kemudian fungsi lainnya yaitu sebagai indikator atau hasil mengindikasikan bahwa ini untung atau rugi investasi yang dilakukan di reksadana dan sebagai penentu nilai investasi yang dimiliki pada saat tertentu. Kemudian selanjutnya fungsinya sebagai sarana untuk mengetahui kinerja reksadana yang dimiliki oleh investor dan sebagai sarana untuk membandingkan kinerja historis reksadana yang satu dengan reksadana yang lainnya. Selanjutnya yaitu konsep pembersihan kekayaan pada reksadana syariah atau cleansing. Jadi pembersihan reksadana syariah atau proses cleansing ini merupakan proses pembersihan reksadana syariah dari dana yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih atau NAV tadi pada reksadana syariah. Kemudian pendapatan yang tidak dapat diakui sebagai NAV itu ada 3. Yang pertama yaitu jasa giro atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank kustodian konvensional. Kemudian yang kedua selisih lebih harga jual dari efek yang keluar dari daftar efek syariah yang dijual melebihi 10 hari kerja sejak efektifnya daftar efek syariah. Kemudian yang ketiga pendapatan non halal lainnya. Jadi kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian mekanisme cleansing reksadana syariah. Yang pertama, untuk proses pembersihan kekayaan reksadana syariah atau cleansing ini, manajer investasi wajib menjual efek paling lambat 10 hari kerja. Selisih lebih antara nilai pasar wajar saat dijual dengan nilai pasar wajar saat berada pada daftar efek syariah ini efektif dan dapat diakui dalam NAV RDS atau NAV
reksadana syariah. Apabila MI menjual efek syariahnya lebih dari 10 hari kerja, maka OJK berwenang melakukan tindakan terhadap manajer investasi dan juga bank kustodian. Selisih lebih antara nilai pasar wajar saat dijual dengan nilai pasar wajar saat daftar efek syariah efektif tidak dapat diakui dalam NAP RDS dan diperlakukan sebagai dana sosial. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan dana hasil cleansing reksadana syariah. Jadi penggunaan dananya ini digunakan sebagai penanggulangan korban bencana, kemudian sarana penunjang lembaga pendidikan Islam, masjid atau musola dan penunjangnya, pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial, kemudian kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, kegiatan produktif bagi duafa dan fakir miskin, beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi atau kurang mampu, dan untuk sosialisasi, edukasi, dan literasi untuk masyarakat. Selanjutnya, sudah Pak? Benar. Inovasi produk berbeda. Ya, cukup Mbak. Terima kasih. Oh ya. Pak, presentasinya. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Saya mau tanya. Ya. Untuk penggunaan dana hasil cleansing reksadana syariah itu kan dibagi dalam beberapa sektor, misal seperti beasiswa dan lain-lainnya itu. Nah, untuk pembagiannya itu ada persentasenya atau tidak? Enggak, jadi itu bukan dibagi, tapi itu salah satu alternatif saja. Boleh disumbangkan semua, misalnya ke masjid, semuanya itu boleh, ke beasiswa itu boleh, dan ke misalnya ke kemaslahatan umat itu boleh. Jadi itu bukan harus dibagi segitu, itu enggak. Disalurkan ke salah satu itu saja boleh. Cuman kalau saya dari reksadana yang saya awasi, ketika membagikan begitu, saya minta kepada manajer investasinya untuk tidak memasang spanduk nama manajer investasinya, karena nanti takutnya itu menjadi ajang promosi ya, promosi seolah-olah itu duit dari manajer investasi, padahal itu kan bukan uang dari manajer investasi. Jadi kalau mereka menyalurkannya menggunakan spanduk yang ada nama manajer investasinya, saya biasanya keberatan. Gitu Mbak. Oh iya Pak. Jadi terima kasih presentasinya Mbak Anita. Iya, Jadi reksadana ini merupakan suatu wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian nanti akan diinvestasikan dalam portofolio efek. Jadi ini portofolionya harus berupa efek. Ya, efek itu adalah surat berharga. Gitu. Karena kalau di pasar modal kita selalu ngomongnya efek atau surat berharga. Gitu ya. Kita tidak bisa investasi langsung ke sektor real gitu, nggak bisa. Nanti bentuknya harus efek. Efek itu ada saham, ada obligasi, sukuk, MTN, yang seperti itu ya. Jadi tidak bisa langsung saya investasi di warung gitu, tidak bisa. Nah, kenapa ada reksadana? Gitu. Kenapa sih tidak langsung membeli saham saja gitu kan? Karena reksadana ini kan berarti investor tidak langsung membeli saham. Yang membeli saham, membeli obligasi itu adalah reksadananya diwakili oleh manajer investasinya, atau biasa disebut dengan investasi tidak langsung. Nah, orang memilih investasi tidak langsung itu ada beberapa kendala. Salah satunya adalah dananya terbatas. Jadi misalnya uang kita hanya 1 juta, kita ingin membeli Astra 1 lot, pembelian paling kecil kan saham itu 1 lot. Kalau jangan Astra masih bisa. Saham BCA misalnya. BCA itu harganya 30.000.
Jadi kalau kita membeli satu lot kita perlu 3 juta. Kalau uang kita 1 juta, maka kita tidak bisa membeli saham BCA, gitu kan? Atau kalau kita ingin membeli obligasi, uang kita 1 juta. Untuk membeli obligasi itu minimal satu bio atau 1 miliar. Ya, kita jelas nggak bisa membeli obligasi. Nah, dengan membeli reksadana, uang 1 juta itu kan nanti di reksadana akan dikumpulkan menjadi banyak tuh, dari berbagai investor dikumpulkan menjadi banyak. Nah, dengan jumlahnya yang banyak itu, berarti ketika kita membeli reksadana, itu kita bisa membeli saham BCA. Karena mungkin di dalam reksadana itu portofolionya ada BCA. Bahkan dengan uang 1 juta itu, karena yang kita beli kumpulan portofolio, kita dapatnya tidak BCA, tapi bisa lebih. Ada Bank Mandiri mungkin, ada misalnya Aneka Tambang, ada Telkom, malah kita dapatnya lebih, malah minimal mungkin 10 jenis efek yang kita dapat. Kita tidak hanya bisa dengan 1 juta, kita tidak hanya bisa memiliki satu obligasi, tapi malah bisa mungkin minimal 10 macam obligasi. Itu. Jadi konsepnya satu adalah itu ya, dengan keterbatasan uang, karena uangnya itu dikumpulkan dalam reksadana, maka kita bisa berinvestasi di pasar modal. Alasan yang kedua kenapa kita tidak langsung berinvestasi adalah pengetahuan. Banyak investor mungkin uangnya banyak gitu kan, tapi dia tidak paham mengenai pasar modal, apa itu saham, apa itu obligasi, mereka tidak paham. Sehingga ketika ketika dia mau investasi ya nggak tahu gitu kan. Nah, oleh karena itu dia perlu wadah supaya dia bisa berinvestasi. Caranya dengan membeli reksadana. Itu alasan yang kedua, karena pengetahuan dari investor mengenai pasar modal masih kurang. Alasan ketiga adalah waktu. Jadi mungkin tahu pasar modal, uangnya banyak, gitu kan? Dia berarti bisa beli sendiri. Tapi dia kegiatannya banyak, mungkin dia terlalu banyak ngajar sebagai dosen, atau masih mahasiswa, gitu kan? Masih mahasiswa, jadi kegiatan utamanya kan belajar, pergi ke kampus. Jadi tidak bisa memantau secara langsung kondisi pasar. Maka ketika mau berinvestasi langsung tentu akan beresiko karena tidak bisa memantau secara detail kondisi pasar. Sehingga cara investasinya gimana? Membeli reksadana. Dengan membeli reksadana ini, semua pemilihan saham itu dilakukan oleh para profesional, mereka oleh manajer investasi. Jadi dia memilih dengan pertimbangan-pertimbangan rasional yang memang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Jadi ada 3 alasan itu kenapa kita membeli reksadana. Nah, untuk yang reksadana syariah, prinsipnya sama secara pengelolaan sama dengan yang konvensional, hanya portofolionya ini adalah efek-efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Itu aja. Jadi di portofolionya itu termasuk kas, jadi penyimpanan kas. Kalau nanti terpaksa jadi bank kastedian syariah di Indonesia itu kan baru 1 BSI, sedangkan yang lainnya kan belum, sudah memenuhi prinsip syariah tapi belum menyatakan diri syariah. Nah, itu kadang mereka oleh induknya kita diwajibkan untuk membuka akun di bank konvensional. Karena kita buka akun di bank konvensional, di sana ada bunga, ada jasa giro. Nah, itu perlu dibersihkan. Jadi selain portofolionya yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, itu kalau ada jasa giro juga perlu dikeluarkan, atau mungkin ada pendapatan lain yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, itu harus dikeluarkan. Pengeluaran pendapatan ini
disebut dengan mekanisme cleansing. Prinsipnya gimana sih? Kalau ada harta yang haram dengan ada sesuatu yang haram dengan sesuatu yang halal bercampur, itu prinsipnya gimana? Nah, kita lihat dulu, apakah itu yang zatnya itu zat yang cair atau yang bisa dipisahkan. Kalau cair, misalnya minuman, ketetesan sesuatu yang haram, itu pasti jadi haram karena kita susah untuk memisahkannya. Tapi kalau misalnya dalam riwayat disebutkan misalnya ada keju, ya keju, kejatuhan misalnya kotoran cicak, gitu kan? Maka di sana pembersihannya cuma diambil tuh di sekitar yang kotoran kotoran cicak itu yang dibuang, sedangkan yang lain yang masih bersih itu masih bisa dimakan. Jadi intinya dilihat zatnya dulu. Nah, dalam keuangan ini uang itu kan bisa bukan zat cair, bisa dipisahkan, bisa dicatat, bisa diketahui. Jadi kita tahu, kita terima bunga dari bank itu berapa, kita bisa tahu, kita bisa catat, kita bisa jurnal. Jadi pemisahannya itu jelas, gitu kan. Nah, makanya di sini bisa itu kita pisahkan mana yang dana-dana non halal, mana yang dana halal. Yang dana non halal nanti kita keluarkan, kita salurkan ke tadi yang sudah disebutkan. Nah, prinsip pembuatan reksadana strukturnya itu adalah pertama kali kita harus membuat KIK. KIK ini dibentuk oleh manajer investasi dan bank kastedian. Gitu. Jadi bank kastedian di sini fungsi awalnya adalah mewakili investor, karena ketika pembentukan ini investornya belum ada, gitu. Jadi mewakili investor untuk membuat reksadana. Nanti prosesnya dibantu oleh notaris untuk membuat KIK-nya, kontrak investasi kolektif, dibantu dengan konsultan hukum atau legal, ya. Nah, setelah itu kemudian nanti mengajukan pernyataan pendaftaran ke OJK. Nah, nanti begitu direview OJK, semua sudah memenuhi syarat, akan dikeluarkan surat pernyataan efektif. Setelah mendapat surat pernyataan efektif ini, maka manajer investasi boleh memasarkan reksadananya. Gitu. Nah, nanti kalau ada investor yang mau beli reksadananya, dia akan menyetor uang ke reksadana. Jadi menyetor uang nanti kalau misalnya teman-teman mau beli reksadana harus dilihat, kalau dikasih akun atas nama manajer investasinya jangan mau. Jadi harus akunnya itu atas nama reksadana yang kita beli. Itu nanti masuknya ada di bank kastedian, bukan di manajer investasi. Manajer investasi tidak boleh menerima uang. Tapi kita mengirim data-data ke manajer investasi. Jadi nanti kita mengirim subscription form, ada data diri dan macam-macam itu, kemudian ada profil nasabah, kemudian ada bukti store. Itu dokumennya kita kirim ke manajer investasi akan mengecek, mengklarifikasi apakah data ini sudah benar atau tidak, terus investornya, tipenya sudah sesuai dengan reksadana yang dibeli apa enggak, apakah investornya itu risiko tinggi, risiko sedang, atau risiko rendah. Kemudian kalau risiko rendah, apakah dia mau beli saham, ini kan tidak cocok, itu harus disarankan dulu. Resikonya profitnya rendah, sebaiknya beli reksadana pasar uang, biasanya gitu. Tapi kalau sudah disarankan masih ngotot pengen beli reksadana saham, walaupun profilnya tidak cocok, ya resiko kembali lagi ke investor. Kita sebagai manajer investasi sudah menyampaikan bahwa resikonya dengan profil resiko dengan reksadana yang mau dibeli tidak sesuai. Gitu. Nah, setelah uang itu terkumpul, MI akan menginvestasikan dananya ke ada saham, kalau reksadana saham ya ke saham, reksadana pendapatan tetap ya ke sukuk atau ke obligasi atau ke SBN, ini boleh. Terus kalau reksadana pasar uang ya
ke pasar uang, kalau campuran ya boleh ke semuanya, ini boleh gitu. Nah, manajer investasi sama bank kastedian itu dapat apa mengelola itu? Jadi dia akan mendapatkan fee, manajemen fee sama custodian fee. Dari mana besarnya? Dari persentase nilai aktiva bersih yang berlaku saat itu. Jadi NAV itu harian, nanti fee-nya berarti dihitung, misalnya fee-nya 1% per tahun, kecil fee-nya 1% per tahun. 1% dibagi 365, dalam satu hari 365 ya. Satu tahun 365 hari, jadi 1% dibagi 365 hari dikalikan dengan AUM-nya, misalnya AUM-nya 100 miliar ya dikalikan 100 miliar. Jadi perhitungan fee-nya seperti itu, kecil sekali fee manajer investasi ini. Kemudian jenis-jenis reksadana, di sini ada dua berdasarkan hukum, yaitu reksadana berbentuk PT. Jadi ketika kita ingin membentuk reksadana berbentuk perseroan, kita harus membuat dulu PT. Membuat PT, kemudian nanti PT bekerja sama dengan bank kastedian, PT diwakili direksinya, gitu kan, baru nanti membuat produk seperti yang saya jelaskan di sini. Nah, itu repot sekali kalau di Indonesia membuat PT, makanya saat ini tidak ada reksadana yang berbentuk PT. Semua reksadana yang ada di Indonesia saat ini berbentuk KIK, KIK. Jadi ini merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kastedian. Jadi tidak ada sampai sekarang ya, tidak ada yang berbentuk PT. Kemudian ini reksadana berdasarkan portofolionya. Berdasarkan portofolionya, intinya ada reksadana pasar uang. Kalau pasar uang ini minimal harus diinvestasikan sebanyak 80% ke dalam pasar uang. Jadi nanti isinya itu deposito. Tapi satu efek itu tidak boleh lebih dari 10%. Jadi kalau misalnya nanti uangnya 100 miliar, maka deposito di Bank Mandiri tidak boleh itu lebih dari 10M, harus kurang dari 10M. Deposito di Bank BCA tidak boleh lebih dari 10M. Gitu. Tapi itu minimal berarti ada 10 kan, karena maksimal kan 10%. Gitu. Jadi kalau pendapatan tetap juga begitu. Jadi nanti Anda membeli obligasi misalnya Astra Sedaya gitu. Itu kalau dana kelolanya 100 miliar, maka tidak boleh membeli obligasi Astra Sedaya lebih dari 10 miliar, harus kurang dari itu. Nanti ada obligasinya PTN, ada obligasinya Jasa Marga. Masing-masing tidak boleh lebih dari 10 miliar. Itu 10% atau 10%. Demikian juga saham. Kalau reksadana saham minimal harus berupa saham itu 80%, minimal 80% berupa saham. Dan masing-masing saham tidak boleh lebih dari 10%. Gitu. Nah, kalau reksadana campuran ini maksimal tidak boleh lebih dari 79%. Ini merupakan reksadana yang fleksibel, akan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian di negara yang menerbitkan reksadana ini. Kalau negara sedang berkembang bagus, harga sahamnya sedang bagus, maka komposisinya biasanya didominasi oleh saham. Ketika ekonominya mulai agak menurun, agak lesu, gitu kan, itu biasanya didominasi oleh pendapatan tetap obligasi atau sukuk. Tapi ketika negaranya sedang jelek, sedang resesi, itu akan didominasi oleh efek-efek pasar uang. Nah, itu. Jadi ini berdasarkan portofolio ini merupakan reksadana yang klasik ya, atau tradisional, reksadana awal. Di mana dari reksadana 1 sampai 4 ini manajer investasinya aktif mengelola. Jadi
mungkin bisa tiap hari jual beli gitu kan, jual beli portofolio secara aktif gitu. Nah, ada juga reksadana yang tidak aktif, manajer investasinya tidak aktif gitu. Dia hanya mengikuti indeks, itu disebut reksadana indeks gitu. Jadi dia pengen mencontoh kinerja dari suatu indeks, misalnya reksadana LQ45. Artinya apa? Reksadana ini akan mengikuti kinerjanya LQ45. Gimana caranya supaya bisa sama? Ya, dia akan mencontoh LQ45 itu komposisinya sama apa saja. Itu akan dicontoh sama apa saja. Dan bukan hanya sahamnya, bobotnya juga dicontoh persis. Misalnya di LQ45 Astra misalnya 4%, maka di reksadana indeks Astranya juga beli 4% dari total NAV. Terus misalnya Bank Mandiri 4,5%, akan ikuti juga di indeks 4,5%. Gitu. Jadi bobot dan jumlah sahamnya akan sama persis, sehingga nanti ketika indeks LQ45 naik 1%, indeks reksadana indeks LQ45-nya naik 1%. Kalau turun juga gitu, LQ45 turun misalnya 1%, maka reksadana indeksnya ini akan turun juga 1%. Nah, semakin mengikuti itu semakin baik. Kalau semakin menyimpang, LQ45-nya naik tapi reksadana indeks LQ45-nya turun, itu berarti salah, itu harus dilakukan rebalancing. Jadi ini nomor 5 ini merupakan passive managed fund, sedangkan 1, 2, 3, 4 ini termasuk active managed fund. Kemudian ada reksadana yang berbasis sukuk dan reksadana yang berbasis efek syariah luar negeri. Ini adanya hanya di reksadana syariah, di reksadana konvensional tidak ada. Apa bedanya reksadana berbasis sukuk dengan pendapatan tetap? Kalau di pendapatan tetap, tadi satu efek itu dibatasi maksimal 10%. Kalau di FDS berbasis sukuk ini tidak dibatasi. Jadi ini diisi 2 sukuk saja boleh. Enggak harus 10 sukuk gitu, enggak. Dibagi 2 aja, 2 sukuk boleh, 1 sukuk boleh. Yang diatur minimal pokoknya tidak boleh kurang dari 85%. Itu bedanya di situ. Kemudian kalau efek luar negeri, ya ini harus didominasi oleh efek-efek yang diterbitkan di luar negeri dan dipasarkan di luar negeri. Boleh di Amerika, Cina, Hong Kong, di Berlin, di Inggris, itu boleh semua. Itu asal reksadana yang efek yang dibeli itu adalah masuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan di negara masing-masing. Gitu. Yang 49% itu boleh diinvestasikan di dalam negeri atau boleh juga di luar. Yang diatur di sini adalah paling sedikit 51% harus diinvestasikan di efek syariah di luar negeri. Kemudian terus ada reksadana terstruktur. Jadi reksadana terstruktur itu sebenarnya ada reksadana proteksi, reksadana penjaminan, dan reksadana penyertaan terbatas. Ini merupakan reksadana terstruktur. Konsepnya gimana? Konsepnya bahwa reksadana ini kan sama seperti saham, bisa untung, bisa rugi. Nah, bagaimana supaya membuat reksadana tapi tidak rugi? Nah, itu makanya dibikin reksadana terproteksi. Yang diproteksi di sini adalah strukturnya. Jadi nanti reksadana ini kalau di saham kan susah karena saham tidak ada jatuh temponya, harganya naik turun. Jadi untuk memproteksi reksadana saham itu susah. Yang paling bisa diproteksi adalah reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana proteksi ini basisnya adalah reksadana pendapatan tetap. Caranya gimana? Caranya dia berinvestasi pada obligasi atau sukuk yang jatuh temponya disamakan. Jadi jatuh tempo reksadana proteksi dengan jatuh tempo sukuk ini disamakan. Kalau dia punyanya sukuk 3 tahun, ya reksadana umurnya 3 tahun. Jadi kalau misalnya obligasi umurnya 3 tahun, bunganya 10% per tahun, maka kalau dia investasi 70%,
Tahun pertama dia kira-kira dapat 10, tahun kedua 10, tahun ketiga 10, sehingga kalau ditambahkan 30 tambah 70 kan pada waktu jatuh tempo sudah terproteksi. Artinya reksadana ini ketika jatuh tempo sudah tidak rugi, tidak lebih rendah daripada modalnya, tetap 100. Nah, kan tadi baru diinvestasikan 70, sisanya yang 30% ini itu untuk menambah return. Jadi nanti ini bisa dimacam-macamkan investasinya, boleh ke pasar uang, boleh ke reksadana, ke saham, boleh ke option, boleh ke efek luar negeri juga gitu. Jadi yang 30% ini adalah untuk mencari tambahan return, karena yang 100% secara struktur itu sudah terproteksi secara strukturnya ya, sudah terproteksi gitu. Nah, reksadana terproteksi ini masih ada kemungkinan default juga ternyata gitu. Ketika penerbit obligasi pada waktu jatuh tempo tidak bisa membayar obligasinya. Ya, kalau terjadi seperti itu kan kemudian terjadi default. Maka gimana supaya untuk lebih mengamankan lagi? Kita pakai penjamin. Jadi nanti di samping secara struktur diproteksi begitu, dikasih penjamin. Penjaminannya itu jadi kalau nanti si penerbit obligasi ini gagal, maka dia akan dijamin oleh pihak penjamin, sehingga kemungkinan default itu, kemungkinan gagal bayar di reksadana ini menjadi lebih kecil. Tuh. Kemudian dari 1 sampai 8 ini adalah reksadana yang ditawarkan melalui penawaran umum gitu. Jadi harus memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Sedangkan saya loncati dulu yang 9, yang 10 ini merupakan reksadana yang tidak melalui penawaran umum gitu. Untuk yang reksadana penyertaan terbatas ini adalah reksadana yang ditujukan kepada pemodal profesional. Profesional di sini nanti investor dianggap sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi. Satu itu. Kemudian itu juga profesional itu diasosiasikan dengan yang dananya kuat. Makanya ketika kita mau membeli reksadana penyertaan terbatas, itu minimal kita harus menginvestasikan 5 miliar rupiah, itu minimal. Nah, karena ini bukan merupakan penawaran umum, maka reksadana ini hanya bisa dimiliki oleh maksimal 49 pihak. Kemudian perbedaan lagi ketika reksadana ini efeknya sudah jelas dari 1 sampai ke 8, mungkin sampai 9 itu efek-efeknya sudah jelas yang perusahaan-perusahaan melakukan penawaran umum. Tapi kalau reksadana penyertaan terbatas ini efeknya adalah sektorial, yang mana sektorial ini belum melakukan penawaran umum. Jadi perbedaannya di situ ya, portofolionya bedanya di sana. Kalau ini pasar uang ya, kecuali pasar uang deposito ya. Tapi yang ini adalah sudah melalui penawaran umum efeknya. Sedangkan yang di penyertaan terbatas efeknya tidak melalui penawaran umum. Kemudian dari 1 sampai 8 ini adalah reksadana yang open end. Open end itu apa artinya apa? Reksadana itu boleh membeli kembali unit penyertaan yang sudah dijual. Jadi ketika kita mempunyai suatu reksadana, kita mau melakukan redemption, maka kita menjualnya kepada reksadana tersebut. Nanti akan dihandle oleh MI dan pembayarannya dilakukan oleh bank kastodian. Itu dari 1 sampai 8 itu adalah reksadana open end. Sedangkan untuk yang 9 ini merupakan reksadana close end. Artinya reksadana tidak bisa membeli efek-efek yang sudah dijual. Jadi unit pernyataan yang sudah dijual itu kalau pemegang unitnya pengen menjual, dia tidak bisa menjual ke reksadana. Nah, bagaimana untuk memfasilitasi supaya pemegang unit penyertaan ini bisa melakukan penjualan? Makanya reksadana yang close end ini harus melakukan go public. Gitu. Jadi reksadana ini melakukan go public, dia harus tercatat di bursa.
Sehingga ketika investor mau melakukan penjualan, dia menjualnya lewat bursa seperti menjual saham biasa. Nah, itu yang disebut dengan Exchange Traded Fund atau ETF. Jadi ETF itu reksadana yang diperdagangkan di bursa. Sebab reksadana ini tidak bisa membeli kembali unit pernyataan yang sudah dijual oleh mereka. Gitu. Kemudian ini ada reksadana tenggat waktu. Ini lebih untuk memfasilitasi, kemarin ada kebijakan pemerintah mengenai tax amnesty supaya dana-dana saudara-saudara kita yang terparkir di luar negeri bisa masuk kembali ke Indonesia sehingga bisa digunakan untuk melakukan pembangunan. Nah, ini sarananya salah satu yang disediakan oleh OJK adalah reksadana target waktu. Jadi reksadana ini menggunakan target waktu misalnya 2 tahun, ya sudah 2 tahun selesai, karena ini hanya untuk memfasilitasi kepentingan perpajakan. Ini open end, close end tadi sudah. Nah, sekarang ada reksadana EBA. Untuk reksadana EBA ini yang beda lagi adalah portofolionya. Jadi portofolio kalau misalnya reksadana yang konvensional ini adalah efek-efek yang sudah melalui penawaran umum. Biasanya kan seperti itu. Nah, kalau KIK EBA itu portofolionya berupa tagihan atau piutang. Yang sudah banyak mengeluarkan adalah Bank BTN. Jadi Bank BTN ini dia membutuhkan uang untuk melayani atau membantu pembeli rumah baru yang ingin membeli rumah lewat KPR, gitu kan. Jadi dia caranya gimana? KPR yang lama yang sudah lancar, jadi track recordnya pembeliannya itu bayar KPR-nya lancar, itu dijual, ya, dikumpulkan, terus nanti dijual dalam bentuk gelondongan gitu. Nah, itu akan dijual kepada reksadana, Nanti reksadana akan membagikan, jadi nanti ada kan dari tagihan itu kan akan mendapatkan pokok sama bunga, biasanya gitu kan, pokok sama bunga. Makanya pokok dan bunga ini, bunga sebagai kelebihan dari return yang diharapkan investor ini akan dibagikan kepada investor. Ini yang membedakan itu. Jadi manajer investasi dia akan mengelola, melakukan penagihan pada nasabah KPR dari bank ini. Nah, nanti hasilnya akan diberikan kepada kepada investor. Nah, untuk KIK EBA Syariah ini sampai sekarang belum jalan. Yang jalan baru EBA konvensional. Kenapa ini belum bisa jalan? Karena akad utang piutang di KPR yang syariah itu kebanyakan adalah akad murabah. Ketika akad murabah berarti di sana piutangnya berupa dain. Nah, kalau piutang berupa dain itu harus dijual pada harga nominal. Sehingga kalau harga nominal itu dimasukkan ke EBA, investor nggak akan mau membeli karena dia tidak akan memperoleh keuntungan apa-apa. Dia masukkan uang 100, akan dapat uang 100 juga. Nah, itu masih jadi kendala untuk pengembangan KIK EBA Syariah. Akadnya harus diganti, mungkin tidak menggunakan murabah lagi, harus mencari akad yang lain. Kalau EBA SP, yang EBA Syariah ini juga belum bisa jalan karena akadnya itu tadi. Nah, kalau yang EBA SP ini prinsipnya sama dengan EBA, hanya di sini tidak menggunakan manajer investasi, tapi menggunakan special purpose vehicle. Jadi nanti ada SPV di sini. SPV ini akan membeli piutang dari bank, dibeli putus ya. Jadi bank menjual putus piutangnya kepada penerbit,
kemudian nanti disekuritisasi atau dibentuk suatu efek. Nah, efek-efek ini kemudian nanti akan dijual kepada investor. Prinsipnya sama seperti itu, hanya tidak menggunakan manajer investasi. Kemudian ada lagi DIRE, KIK DIRE. KIK DIRE itu ya sama seperti di KIK EBA, hanya portofolionya di sini berupa aset. Ini bisa berupa mall seperti yang di Solo itu berupa mall. Jadi mall ini dimiliki oleh KIK DIRE. Nah, nanti mall itu disewakan kembali oleh KIK DIRE. Nanti hasil penyewaan itu dibagikan kepada pemegang unit. Di samping hasil sewa, pendapatan sewa, kalau aset itu kan tiap tahun ada kenaikannya. Jadi nanti pemegang unit ketika ini dilikuidasi juga akan mendapatkan apresiasi atas kenaikan harga aset. Jadi ada perbedaan juga kan ketika mall itu dibeli berapa, ketika nanti mau dijual berapa, di situ kan ada perbedaan juga. Jadi bisa pendapatannya bisa dari ada dua, satu dari sewa, satunya dari kenaikan harga aset. Nah, demikian juga DINFRA, di sini disebutkan DINFRA. DINFRA ini sama seperti RTPT, jadi di sini ada reksadana penyertaan terbatas, tapi proyeknya kalau di RTPT itu kan yang penting sektor real, tapi kalau di DINFRA itu dibatasi lagi, bukan hanya sektor real, tapi sektor-sektor yang berhubungan dengan infrastruktur, bisa jalan, bisa jembatan, bisa pelabuhan, bisa bandara, pokoknya yang ada berhubungan dengan infrastruktur. Kemudian untuk ini mekanismenya tadi sudah ya, jadi yang PT kan belum ada, kita lewati aja. Yang KIK ini bentuk MI sama BK, pernyataan efektif, setelah efektif baru dijual. Nah, di sini MI ini hanya memberikan instruksi jual atau beli efek, gitu kan. Setelah dapat konfirmasi, gitu kan, oh ya dapat, gitu, maka dia akan memerintahkan kepada bank kastodian. Kalau dia instruksi beli, maka dia akan menginstruksikan kepada bank kastodian, tolong dibayar dan diterima efeknya. Kalau dia instruksinya jual, maka dia akan menginstruksikan serahkan barangnya, serahkan efeknya, dan terima pembayarannya. Jadi seperti itu. Ini merupakan pihak-pihak yang menerbitkan reksadana. Satu pasti komponennya aja MI dan BK, itu wajib. Kemudian kalau agen penjual efek reksadana ini tidak wajib, boleh ada, boleh tidak. Kemudian kalau untuk syariah ini kalau untuk konvensional aja, untuk reksadana syariah, untuk konvensional tidak perlu. Sedangkan ini adalah istilah-istilah ketika kita melakukan subscription, itu adalah kita melakukan pembelian awal, gitu. Jadi kita membeli, kita mengisi form, ada nanti profil pemodal juga, kemudian kita melakukan setoran, pembelian, nah itu namanya subscription. Terus kemudian kalau kita ingin membeli lagi, itu disebut top up atau disebut subscription juga nggak apa-apa sih, intinya seperti itu. Kalau pembelian itu subscription atau top up itu ya intinya pembelian. Nah, kalau dia mau menjual kembali unit penyertaan yang dimiliki, investor ingin membeli penyertaan yang dimiliki, itu disebut redemption. Kemudian misalkan investor mempunyai reksadana saham, tapi karena saham kurang kondusif, mereka ingin merubah itu dari reksadana saham ke reksadana campuran misalnya. Nah, itu tidak perlu dijual, langsung di switching aja bisa dirubah. Gitu. Tolong dirubah dong semua reksadana saham saya dirubah ke reksadana penyertaan terbatas. Itu bisa dilakukan. Syaratnya adalah satu, manajer investasinya sama. Gitu. Jadi kalau misalnya saya punya reksadana saham di Kruger, saya ingin switching ke reksadana
campuran di Schroeder itu bisa. Tapi kalau saya ingin switchingnya ke reksadana campuran yang ada di Manulife itu tidak bisa. Jadi syaratnya bisa melakukan switching adalah kita melakukan perpindahan produk yang masih dalam satu manajer investasi. Nah, ini untuk menghitung kinerja reksadana itu kita menghitung nilai aktiva bersih atau net asset value-nya. Jadi NAV ini sebenarnya kalau di accounting itu sama dengan book value ya. Jadi book value itu kan merupakan selisih antara total aset dikurangi dengan kewajiban. Ini juga sama. Jadi total NAV dia total aset atau total aktiva dikurangi dengan kewajiban. Nah, kalau mencari book value per lembar saham berapa, ya tinggal dibagi aja dengan jumlah lembar saham yang telah dikeluarkan perusahaan. Demikian juga kalau reksadana mau mencari NAV per unit berapa, dari total NAV dibagi dengan total unit penyertaan yang sudah diterbitkan. Bedanya ketika di perusahaan itu saham itu relatif tetap ya. Nanti kalau ada right issue baru melakukan ada perubahan. Jarang sekali perusahaan yang jumlah sahamnya naik turun, itu jarang. Tuh, apalagi turun ya, itu jarang sekali. Tapi kalau di reksadana unit penyertaan itu bisa naik, bisa turun, tergantung dari hari itu lebih banyak yang subscribe atau lebih banyak yang redeem. Kalau yang lebih banyak yang redeem pasti total unit penyertaan akan berkurang. Kalau lebih banyak yang subscribe itu akan bertambah. Mungkin itu jadi fungsi NAV ini ketika kita membeli reksadana ya kita membeli di harga NAV itu, NAV hari dia beli. Syaratnya adalah dia investor itu membeli sebelum jam 1 siang. Kalau membeli dengan sebelum jam 1 siang, dia akan dapat harga yang dihitung nanti sore harinya. Tapi kalau lewat dari jam 1 siang, dia akan diberikan NAV besok sore. Gitu. Jadi batas cut off waktu subscription atau redemption itu adalah jam 1 siang biasanya. Kemudian itu jadi indikator keuntungan juga, untung atau rugi. Jadi dulu kita masuknya di berapa sih ya, NAV berapa, misalnya 1000, sekarang 1500. Oh ya, saya berarti untung 500. Atau kalau sekarang NAV-nya 900, oh ya saya rugi 100. Nah, itu sebagai indikator untung atau rugi kita melihat NAV-nya. Atau sebelum membeli kita lihat dulu apakah reksadana ini kinerjanya stabil atau tidak. Jadi kalau saya sih lebih melihat yang reksadana yang pendapatannya lebih stabil gitu. Jadi misalnya naiknya kecil, tiap bulan naik 1%, tapi kalau dia stabil naik 1% terus ya nggak apa-apa, itu bagus, tahun 12%. Jangan cari yang reksadana misalnya 3 bulan naik 12%, 6 bulan ternyata naiknya cuma 2%, setahun ternyata naiknya cuma 3%. Lah itu kalau naik turun gitu itu terlalu beresiko. Nah, setelah kita mempelajari reksadana satu persatu, itu kita bisa membandingkan antara reksadana sejenis reksadana saham yang dikelola Schroeder dengan Manulife dengan Trimegah, itu kita bandingkan mana yang kinerjanya paling baik, yang pendapatannya paling stabil, itu yang nanti kita pilih. Nah, ini untuk pemberian kekayaan tadi sudah, ini juga sudah diterangkan. Jadi DES ini kan setahun 2 kali, yaitu periode pertama pada 1 Juni ya. Jadi 1 Juni itu udah DES baru. Kalau ada saham-saham sebelumnya yang keluar dari DES itu harus segera dijual maksimal 10 hari bursa ya. Gitu. Jadi kalau tidak dijual, maka kalau ada keuntungan ini tidak boleh diakui. Untuk menghitung NAV harus dikeluarkan untuk kepentingan ini. Salah satu aja boleh, penanggulangan bencana ini untuk beasiswa boleh. Untuk membeli sekarang kita banyak cara.
bisa ke manajer investasinya, bisa ke bank, bisa online, bisa juga sekarang beberapa Alfamart, Indomaret itu juga sudah menjual reksadana. Nah, ini beberapa waktu yang lalu, mungkin sekarang juga masih ada, saya belum update lagi, ada reksadana endowment fund namanya. Jadi reksadana ini tujuannya untuk kegiatan sosial. Pernah ada salah satu universitas terkenal juga di Indonesia bekerja sama dengan MI, jadi itu untuk mengelola dana-dana dari para alumni yang ingin disumbangkan ke universitasnya. Jadi misalnya nanti teman-teman ingin supaya Unimus lebih maju, bisa usul membuat reksadana, nanti dari keuntungan reksadana itu disumbangkan ke Unimus untuk misalnya membangun laboratorium, membangun masjid di sana, atau apa itu bisa. Atau ambil zakat, ini juga bisa digunakan. Ini studi kasus nanti dibaca sendiri, udah. Itu yang bisa saya tambahkan dari penjelasan Mbak Anita. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih mengikuti kuliah atau udah nggak ada orang? Masih Pak. Masih Pak. Silakan kalau ada pertanyaan, mana yang belum jelas ditanyakan aja. Udah nggak ada pertanyaan? Untuk minggu depan kita bahas mengenai option ya. Jadi option derivatif ini kita akan bahas mengenai kontrak dan option. Itu materinya sudah saya bagi, jadi nggak banyak tuh materinya, cuman nanti kita bermain logika aja di sana. Itu mungkin akan ada sedikit hitungan-hitungan gitu. Jadi di sana saja, nanti nggak banyak sih materinya. Itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas partisipasinya. Ini perlu diunggah di YouTube nggak? Yang tadi telat-telat juga. Kalau diunggah nanti saya unggah, saya kasih linknya. Boleh nggak Pak? Buat belajar Pak. Oke, baik, nanti saya unggah ya, nanti saya share ininya, link YouTube-nya. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.